Rasmus Hojlund mengungkapkan bahwa dirinya sudah menolak tawaran dari klub lain untuk bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Ada banyak ketertarikan, bagi saya Manchester United selalu menjadi prioritas utama, ucap Hojlund kepada Tipsbladet. Setidaknya mereka memiliki seseorang yang kelihatannya akan mengacaukan orang-orang dan memasukkan tubuhnya ke sana. Dia agresif, dan dia seorang pelari, kata Neville kepada Sky Sports. Rasmus Hojlund harus melewatkan 3 pertandingan pertama Manchester United di Liga Inggris musim 2023. Dia harus absen karena mengalami cedera punggung sejak bergabung dengan Setan Merah. Namun, Hojlund dinyatakan fit untuk pertandingan tandang melawan Arsenal di Emirates Stadium pada akhir pekan lalu. Dia baru dimainkan pada menit ke-67 menggantikan Anthony Martial dalam laga yang berakhir 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Pemain timnas Maroko tersebut dianggap punya semua yang dibutuhkan dari seorang gelandang jangkar. Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan Sofyan Amrabat pada Sabtu kemarin. Setan Merah memboyong Amrabat tersebut dengan status pemain pinjaman dari Fiorentina hingga akhir musim 2024. Dikutip dari Opta, Amrabat merupakan pemain nomor 6 murni yang jadi benteng pertama dalam transisi bertahan. Erik ten Hag pun sangat senang akan keberhasilan mendatangkan Amrabat. Ia percaya, Amrabat bakal jadi pelengkap yang pas untuk strateginya di Man United. Sudah sejak awal musim, salah satu harapan saya adalah mendapatkan pemain nomor 6 lagi, seorang gelandang jangkar, di skuad karena sepanjang musim Anda butuh kedalaman di sana, ujar ten Hag dilansir dari Standard. Jadi kami senang bisa memilikinya dan rasanya dia akan berkontribusi terhadap target tinggi yang kami tetapkan, tegas ten Hag. Manchester United dikabarkan siap-siap membuang Jadon Sancho pada bursa transfer Januari tahun 2024. Manajemen MU sangat marah melihat Sancho terlibat dalam kritik publik terhadap Erik ten Hag. Menurut Mirror, MU sangat marah dengan cara Sancho muncul di media sosial dan menyatakan bahwa dia berlatih di level tinggi, dan ada kebohongan yang tersebar tentang dia. Erik ten Hag tidak menurunkan Jadon Sancho pada pertandingan di Stadion Emirates tersebut. Pemain berkebangsaan Inggris itu tidak terima dengan pernyataan ten Hag. Dia menepis klaim sang pelatih melalui unggahan di media sosial. Jangan percayai semua yang Anda baca. Saya tidak akan membiarkan orang-orang mengatakan hal-hal yang sepenuhnya tidak benar. Saya telah berperilaku sangat baik dalam latihan pekan ini, tulis Sancho di media sosial miliknya, seperti dikutip dari BBC. Cristiano Ronaldo kembali membela Liga Pro Saudi, kali ini menegaskan bahwa itu lebih kompetitif ketimbang kompetisi papan atas di tanah airnya. Ronaldo menegaskan Liga Saudi bahkan lebih baik ketimbang Liga Primer di tanah airnya dan berpendapat bahwa semua liga dan negara tidak bisa lepas dari kritik. Kritik itu wajar, liga apa yang tidak dikritik? Di mana tidak ada masalah dan kontroversi? Itu ada di mana-mana. Spanyol, Portugal, ujarnya dalam konferensi pers. Saya sudah tahu, saya terus tekankan, semua orang mengira saya gila. Gila tidak begitu gila, bermain di Liga Arab Saudi sudah menjadi hal biasa. Sebagai pemain Al Nassr, saya tahu ini akan terjadi, merupakan suatu kehormatan untuk mengubah budaya dan sepak bola suatu negara, memiliki bintang-bintang hebat, itu membuat saya bangga. Janji yang ia berikan adalah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain di Man United. Dan dia akan memberikan semua kemampuan terbaiknya setiap ia turun untuk bertanding membela skuad Man United. Saya tak mau terlalu berbicara banyak tentang diri saya sendiri. Yang pasti saya ingin membuktikan diri saya di atas lapangan. Satu hal yang bisa saya janjikan adalah saya akan memberikan yang terbaik bagi klub ini. Amrabat sendiri musim ini didatangkan dari Fiorentina sebagai pemain pinjaman dengan biaya sebesar 10 juta euro. Akan tetapi selain itu ia juga bisa dipermanenkan dengan mahar tambahan sebesar 25 juta euro. Seperti yang diketahui, Diallo mengalami cedera di bagian lutut saat pramusim. Cedera ini membuat sang pemain tak bisa mengikuti laga Premier League. Selain itu potensi sang pemain untuk dipinjamkan musim ini untuk semakin memperluas pengalamannya juga harus dibatalkan.
Setelah memposting foto perkembangan kesehatannya, Diallo juga menulis melalui sosial media terkait kondisinya. Saya sempat menakutkan yang terbutuk. Tapi alhamdulillah tidak ada yang serius, ujar Diallo senang karena kondisinya rupanya lebih baik dari dugaan. Meskipun sang pemain dalam proses penyembuhan yang cukup lancar, namun masih belum diketahui secara pasti kapan ia bisa bertanding lagi. Akan tetapi dengan proses yang cukup positif tersebut kemungkinan Diallo akan bisa bermain lebih cepat dari prediksi awal. Dilansir Spanish Publication Sport, peluang Antoine Griezmann tampil di Amerika Serikat musim depan terbuka lebar. Pemain Prancis itu dikabarkan ingin bermain di tempat yang memiliki tekanan lebih rendah ketimbang La Liga sekarang. Griezmann sendiri sejatinya masih terikat kontrak bersama Atletico Madrid sampai tahun 2026 mendatang. Saya ingin bermain di MLS dan menikmati permainan di sana untuk menjadi kompetitif dan bisa bermain di sana serta bermain di tingkat tertinggi saya, ujar Griezmann dilansir Daily Mail. Atletico pun dilaporkan sudah mulai menyiapkan beberapa nama calon pengganti seorang Griezmann. Satu di antaranya adalah bintang Juventus, Federico Chiesa yang mendapat bandrol sebesar 60 juta euro. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez merasa jika kritikan yang dialamatkan kepada Robert Lewandowski dalam beberapa pekan terakhir sangat berlebihan. Lewandowski sempat mendulang satu gol melalui sepakan penalti di menit ke-88 sekaligus membantu Barca menang 1-2 atas Barcelona. Banyak yang metasa kontribusi Lewi secara keseluruhan terbilang buruk karena ia tak menemukan posisi yang tepat. Namun Xavi justru membela penyerangnya itu. Saya pikir kami terlalu banyak meminta kepadanya. Robert sudah memberikan kami 4 angka dalam 2 laga. Ia mencetak gol di pertandingan pekan lalu dan sekarang. Ia adalah pemain penting. Ia bermain baik. Ia bermain lebih sederhana dan bermain di posisi bagus. Nama Jesper mulai banyak dikenal publik sepak bola sejak memutuskan pindah ke Eintracht Frankfurt pada musim panas 2021 lalu. Napoli jadi klub yang beruntung mendapatkan Lindstrom. Jesper Lindstrom yang setelah bersedia menebusnya di angka 20 juta euro kepada Frankfurt. Saya adalah pendukung Liverpool, jadi itu akan menjadi pengalaman yang sangat menarik. Tapi apakah itu akan menjadi langkah yang cerdas, kata Lindstrom dikutip dari Tipsbladet. Itulah mengapa saya pikir Napoli mewakili perubahan yang baik. Ini adalah salah satu klub terbaik di dunia dan mereka mengatakan saya akan memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Teka-teki masa depan Mason Greenwood akhirnya terpecahkan pada deadline day bursa transfer musim panas 2023. Mason Greenwood akhirnya resmi bergabung bersama klub Liga Spanyol, dengan status pinjaman. Ia akan berseragam Getafe hingga Juni tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Manchester United sempat membekukan sang pemain karena adanya tuduhan pelecehan seksual. Sayangnya, kasus hukum itu membuat banyak yang meragukan Mason Greenwood bisa kembali ke performa terbaiknya. MU pun mendapatkan tekanan dari para penggemar untuk melepas Greenwood. Setelah MU mencapai kata sepakat dengan pemain muda berusia 21 tahun itu, kini Mason Greenwood resmi berseragam Getafe. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengaku puas melihat penampilan anak-anak asuhnya yang tampil begitu meyakinkan saat menghajar Aston Villa. The Reds kemudian bisa menambah 1 gol lagi melalui Mohamed Salah di babak kedua. Usai pertandingan, Jurgen Klopp bisa tersenyum dengan lebar di atas lapangan. Ia lantas mengaku puas dengan tampilan meyakinkan anak-anak asuhnya menghadapi tim sekelas Aston Villa. Itu adalah pertandingan papan atas, yang terbaik untuk sementara waktu, untuk waktu yang lama. Dalam wawancara terpisah dengan Sky Sports, Jurgen Klopp mengatakan anak-anak asuhnya bisa menang karena mereka menjalankan semua instruksi yang diberikan tim pelatih. Termasuk instruksi dalam mengeksekusi bola-bola mati. Kai Havertz sempat membuang sebuah peluang emas saat sudah berdiri bebas di depan gawang Manchester United. Ia pun langsung viral di sosial media dan jadi bahan olok-olok. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcus Rashford di menit ke-27. Tak butuh waktu lama, kurang dari semenit,
tim besutan Mikel Arteta bisa langsung menyamakan skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai lewat sepakan Martin Odegaard. Declan Rice kemudian membawa The Gunners unggul 2-1 di menit ke-90 plus 6. Arsenal akhirnya menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1 lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-90 plus 11. Namun terlepas dari hasil manis ini, ada hal buruk yang dibuat Kai Havertz yang membuatnya gagal mencatatkan namanya di papan skor. Dia seharusnya bisa mencetak gol pertama Arsenal di menit ke-13. Alhasil, Kai Havertz pun langsung menjadi sorotan dan menjadi bahan olok-olok di sosial media setelah videonya viral. Media Inggris menulis, 65 juta pound, hanya untuk ini. Sejak direkrut Arsenal dari Chelsea membuat beberapa fans mendoakannya agar tak lagi buang-buang peluang emas. Leon Goretzka tak dipanggil oleh Hansi Flick untuk memperkuat timnas Jerman pada FIFA Matchday pertama di musim 2023-2024 ini. Leon Goretzka bisa dibilang masih berada dalam performa terbaiknya. Meski nasibnya di Allianz Arena sempat dipertanyakan, pemain 28 tahun itu berhasil membuktikan diri sebagai starting 11 Thomas Tuchel dalam 3 laga pertama Bundesliga musim ini. Sang pemain mengaku sangat kecewa karena namanya tak dipanggil untuk memperkuat timnas. Akan tetapi, Goretzka mengaku memahami maksud Hansi Flick setelah pelatih Der Panzer itu secara pribadi berbicara padanya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya yakin pintu untuk memperkuat timnas akan kembali terbuka dan menurut saya wajar merasa kecewa. Saya sama sekali tak menyangka tak akan dipanggil, ujar Goretzka dalam wawancara pasca laga kontra Gladbach, dilansir dari Kicker. Striker Brentford Ivan Toney akan menjadi target buruan utama dari skuad Chelsea di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Karena itu Pochettino langsung menargetkan Ivan Toney dari Brentford musim dingin mendatang. Dilansir dari Evening Standard, keputusan Pochettino ini sendiri tak lepas dari tumpulnya lini serang Chelsea saat ini yang baru mencetak 5 gol dari 4 laga. Namun yang cukup menarik untuk dibahas adalah Ivan Toney sendiri saat ini masih belum bisa bermain di Premier League. Sang striker mendapatkan sanksi dari FA karena kedapatan melanggar peraturan dengan berjudi. Di sisi lain Brentford sendiri sebenarnya tak rela untuk melepaskan striker andalannya tersebut dan akan mencoba untuk membentengi Toney dengan bandrol harga yang tinggi. Kabar baik datang untuk skuad Man United karena saat ini gelandang bidikan mereka Sofyan Amrabat segera merapat ke Old Trafford. Kabar ini sendiri dilansir dari laporan jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano. Kesepakatan antara kedua pihak ini sendiri tercapai di mana Man United akan meminjam sang pemain dengan mahar sebesar 10 juta euro dengan klausul pembelian permanen di akhir masa pinjaman bulan Juni tahun 2024 mendatang. Klausul pembelian permanen itu sendiri memiliki nilai sebesar 20 juta euro plus 5 juta euro add-on apabila Man United ingin mempermanenkan sang gelandang. Kini Amrabat dipastikan akan segera merapat ke Manchester untuk melakukan pengecekan medis sebelum diresmikan sebagai pemain baru. Francisco Totti menyatakan dirinya tak sabar untuk melihat tandem antara Paulo Dybala dengan Romelu Lukaku di Roma. Romelu Lukaku akhirnya bergabung dengan skuad AS Roma sebagai pemain pinjaman setelah banyak dikaitkan dengan beberapa klub Serie A lain. Lukaku bagi saya adalah perekrutan yang sangat bagus. Dia memiliki potensi yang besar untuk menjadi sosok pembeda. Semoga bisa cepat beradaptasi dan juga terhubung dengan baik dengan Dybala. Kita akan melihat banyak hal bagus dari kombinasi mereka. Satu hal penting yang menurut saya bagus sebagai fans Roma adalah keduanya mampu untuk membuat sesuatu yang besar menjadi lebih baik lagi. Saya rasa sulit mencari fans yang lebih mencintai klub dibandingkan fans Roma, ujar Totti dilansir dari Corriere dello Sport. Hannibal Mejbri siap untuk bersaing dengan gelandang lain untuk memperebutkan posisi di skuad utama Man United. Mejbri sendiri memang merupakan salah satu gelandang muda yang telah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag untuk ikut bermain di laga pramusim. Menukil dari laporan The Mirror, rupanya sang gelandang menyatakan dirinya ingin tetap bertahan di Man United musim ini. Mejbri dikabarkan akan diberi kesempatan untuk bermain oleh Erik ten Hag. Sang gelandang sendiri merasa tertantang untuk bisa membuktikan pada sang manajer apabila ia bisa dan pantas dipilih sebagai pemain di skuad utama.
Karena alasan itu, gelandang timnas Tunisia itu bahkan berani menolak tawaran bermain di klub lain demi merebut skuad utama Manchester United. Keputusan Ryan Gravenberch untuk pindah ke Liverpool dari Bayern Munich rupanya tak lepas dari peran Virgil van Dijk dan Cody Gakpo, dua penggawa utama The Reds. Ryan Gravenberch diikat kontrak berdurasi jangka panjang usai ditebus dari Bayern Munich yang menurut laporan BBC ditebus dengan biaya transfer sekitar 40 juta euro dan akan mengenakan nomor punggung 38. Dilansir dari situs resminya, Ryan Gravenberch mengungkapkan hal itu dalam wawancara pertamanya sebagai pemain baru Liverpool. Ia mengaku sempat bicara ke Van Dijk dan Gakpo mengenai The Reds dan sangat mendukungnya untuk menjadikan si merah jadi klub barunya. Jika Anda melihatnya dari luar, ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Juga para penggemar, stadionnya, saya pikir semuanya dari luar adalah yang terbaik. Jadi itulah alasannya, ucap Gravenberch dilansir dari situs resmi Liverpool. Wonderkid Manchester United, Alejandro Garnacho mengungkapkan bahwa ia kini sudah memiliki nomor punggung baru untuk hadapi musim 2023 yang mengaitkannya dengan sang idola, Cristiano Ronaldo. Nomor punggung 17 dalam skuad Manchester United kini resmi menjadi milik dari seorang Alejandro Garnacho. Pemilihan nomor 17 ini seperti ingin menguatkan jika dirinya merupakan salah satu pengidola Cristiano Ronaldo. Pemain 19 tahun itu pun memang tak pernah membantah soal rasa kagum yang ia miliki pada CR7. Walau begitu, nomor punggung 17 pun sebenarnya pernah dipakai oleh Ronaldo di timnas Portugal. Sebelum Garnacho, sejumlah pemain tenar sempat mengenakan nomor 17, seperti Nani dan Andy Cole. Japstam berharap mantan skuadnya tersebut bisa menjadi kompetitor kuat di laga UCL musim ini. Seperti yang diketahui, Man United asuhan Erik ten Hag musim ini berhasil masuk lagi ke Liga Champions atau UCL setelah musim kemarin finish di posisi ketiga. Menurut Stam, bermain di Liga Champions adalah sebuah hal yang sangat menguntungkan bagi Man United. Bermain di Liga Champions baik bagi klub dan juga para fans Man United itu penting. Karena United perlu Liga Champions sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan dana untuk memperkuat tim. Man United sebagai klub harus bisa menjadi kompetitor kuat untuk memenangkan trofi juara kali ini, tegas Stam berharap besar untuk mantan skuadnya tersebut dilansir dari MUTV. Matheus Nunes memutuskan untuk angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers yang baru dibelanya semusim usai dibeli dari Sporting CP. Godaan untuk bisa dilatih sosok manajer terbaik di dunia seperti Pep Guardiola yang telah mengoleksi hingga 36 trofi juara sepanjang kariernya mustahil dilewatkan begitu saja. Ditambah lagi, The Citizens saat ini merupakan tim terbaik di Premier League dalam 3 musim berturut-turut. Maka dari itu, Matheus Nunes pun sangat senang kini punya kesempatan untuk mengupgrade skill sepak bolanya bersama Guardiola. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Manchester City, juara Eropa dan klub yang saya kagumi sejak lama. Kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, sesuatu yang tidak dapat saya tolak, ucap Nunes dilansir dari situs resmi Man City. Manchester United resmi memperkenalkan Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur sebagai punggawa baru mereka di tenggat waktu bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Spanyol itu tiba di kota Manchester sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Sergio Reguilon telah bergabung dengan Man United dengan status peminjaman dari Tottenham Hotspur selama 1 musim atau sampai bulan Juni tahun 2024, tulis Man United melalui laman resmi mereka terkait peresmian sang bek. Kesempatan untuk membela tim dengan sejarah yang kaya seperti Man United adalah peluang yang tak bisa ditolak. Saya sudah berbicara dengan manajer dan saya mengerti yang ia butuhkan. Saya siap memainkan peran saya untuk kesuksesan skuad ini. Ryan Gravenberch harus membiasakan diri dengan gaya bermain di klub barunya itu. Tapi Gravenberch pede akan cocok dengan gaya main Jurgen Klopp. Setelah 1 musim membela Bayern Munich usai dibeli dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022 kemarin, Ryan Gravenberch akhirnya memutuskan hengkang usai Liverpool membayar transfernya yang disebut-sebut di kisaran 40 juta euro.
Ryan Gravenberch pun bakal memulai petualangan barunya bersama The Reds usai diikat kontrak berdurasi jangka panjang. Gravenberch pun siap melakoni peran sentral tersebut karena yakin bakal cocok dengan gaya main Liverpool saat ini. Saya tidak mendapatkan waktu bermain yang diinginkan dan hal itu mendorong saya ke sini. Kalau boleh jujur, sekarang saya lebih bersemangat untuk memulai baru, dan saya siap memberikan segalanya untuk klub ini, tegasnya. Joao Felix tampak senang sekali bisa bergabung dengan Barcelona di hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Joao Felix baru saja diumumkan secara resmi via situs klub sebagai rekrutan baru Barcelona. Ia diboyong di hari terakhir bursa musim panas dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 dari Atletico Madrid. Felix didatangkan Barcelona bersamaan dengan Joao Cancelo yang dipinjam dari Manchester City, juga untuk 1 musim ke depan. Di sisi lain, transfer ini secara langsung disambut sukacita oleh Joao Felix. Pasalnya, Barcelona adalah klub favoritnya sedari masa kecil. Saya sangat senang. Ini selalu jadi target saya sejak masih kecil dan main bola. Akhirnya ini terwujud, ujar Felix dilansir dari situs resmi Barcelona. Drama transfer Kolo Muani termasuk salah satu hal yang ramai diperbincangkan sepanjang jendela transfer musim panas ini. Tim asal Jerman itu menolak tawaran sebesar 80 juta euro yang diajukan PSG dan menegaskan hanya akan melepas Kolo Muani di angka 100 juta euro. Kami sudah mengenal Randall dan tahu karakteristiknya. Saat ini banyak yang dialaminya dan hal itu membuatnya mengambil tindakan tersebut absen latihan, yang tentunya merupakan tindakan yang salah, ungkap Marcus Korse, dilansir dari 90 Min. Pernyataan Krose jelas mengindikasikan posisi Eintracht Frankfurt yang akan mempertahankan Kolo Muani di Deutsche Bank Park. Liverpool sekarang ini disebut masih belum selesai berbelanja pemain baru. Mereka dikabarkan mengincar 1 gelandang dan bek baru. The Reds diklaim mengincar bek Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Ia jadi andalan Bayer Leverkusen dan juga timnas Ekuador dalam 2 tahun terakhir khususnya. Ia membantu klubnya melaju ke semifinal Liga Eropa musim lalu dan jadi starter bagi negaranya di Piala Dunia 2022 kemarin. Liverpool kemudian dikabarkan sudah mendekati pihak Bayer Leverkusen. Akan tetapi bos Bayer yakni Xabi Alonso dilaporkan langsung menolak pendekatan The Reds. Alonso disebut telah memberikan status tidak dijual pada Piero Hincapié. Rumor ini dihembuskan oleh Football Insider. Leverkusen sendiri baru saja memperpanjang kontrak Hincapié pada Februari tahun 2023 kemarin. Bek berusia 21 tahun tersebut sekarang masih terikat kontrak sampai tahun 2027. Perburuan bek kiri Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk memboyong Sergio Reguilon dari Tottenham. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke London Utara. Erik ten Hag mempertimbangkan untuk merekrut Reguilon untuk memperkuat lini pertahanan Setan Merah. Ini disebabkan bek 26 tahun itu sudah 3 tahun bermain di Inggris. Jadi ia dinilai tidak perlu banyak beradaptasi dengan gaya bermain Premier League. Ada satu kendala bagi Manchester United untuk merekrut bek timnas Spanyol tersebut. Gaji sang bek dikabarkan cukup tinggi, sehingga ia bisa menjadi beban bagi keuangan Manchester United. Jika Reguilon tidak mau menurunkan gajinya, maka transfer ke Manchester United dikabarkan bakal sulit terjadi.